Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita bertemu pada hari ini, yaitu materi akikah, yang mana pada hari yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan kurban. Sama ya. Jadi apa materi-materi yang kita bahas pada akikah? Yang pertama, bagaimana hukum dan ketentuan akikah. Yang kedua, jenis dan ketentuan hewan akikah. Yang ketiga, waktu pelaksanaan daripada penyembelihan atau akikah. Mohon aku semua amati dulu gambar yang di sana ya. Di sana ada gambar seorang bayi ya, atau lebih pasnya tasyakuran ya, tasyakuran seorang bayi. Nah, apa pengertian daripada akikah? Akikah adalah ya, dari segi bahasa, yaitu rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari istilah akikah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru lahir. Itulah pengertian akikah, yaitu penyembelihan hewan ya, yang diperuntukkan untuk anak yang baru lahir pada hari ke-7 atau kelipatannya 7, 21 atau kelipatan 7 dan seterusnya ya. Nah, itu adalah pengertian pada akikah. Yang kedua, bagaimana hukum akikah itu sendiri? Hukum akikah itu sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelihkan baginya pada hari ke-7. Dicukur rambutnya dan diberi nama ya. Ini adalah dasar daripada pelaksanaan akikah. Syariat akikah ya. Disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak ya. Jadi akikah itu pada intinya adalah penyembelihan hewan sebagai rasa syukur atas dikaruniakan seorang anak, seorang putra yang lahir di atas dunia ya. Karena rasa syukurnya, maka seorang ayah atau wali daripada anak tersebut menyembelih ya, menyembelih hewan. Lalu bagaimana jenis hewan? Apa jenis hewan yang boleh dijadikan akikah atau yang disembelih? Pada dasarnya ya, hewan yang disembelih itu sama dengan hewan yang disembelih pada waktu kurban, yaitu sapi, domba, unta dan lain sebagainya. Dan itu juga ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, seperti ya, dari segi umur si hewan tersebut. Kemudian syaratnya juga hewannya juga harus hewan yang bagus ya. Nah, tidak boleh menyembelih hewan yang sakit atau hewan yang kurus atau hewan yang masih kecil, tidak boleh disembelih atau tidak boleh dijadikan sebagai kurban ataupun akikah. Ya, jadi di situ ada persamaannya ya. Persamaan antara kurban dan akikah, yang pertama hewannya sama, syaratnya sama ya. Kemudian yang letak bedanya adalah waktunya. Kalau kurban waktunya yaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, atau ketika kita baru selesai melaksanakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Sedangkan akikah itu ya, disembelih atau pelaksanaannya itu setelah bayi lahir, yaitu pada hari ke-7 atau kelipatan daripada 7 hari, 7, 21 dan seterusnya. Apa hikmah akikah? Yang pertama, hikmahnya adalah berbagi peribadahan dalam Islam tidak terlepas daripada hikmah ya. Hikmah yang pertama adalah wujud rasa syukur. Wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia yang telah dilimpahkan kepada dirinya ya. Anak itu merupakan karunia yang paling besar, rezeki yang paling besar, nikmat yang paling besar. Oleh karena itu wajib kita bersyukur dengan cara melakukan penyembelihan atau lebih jelas disebut dengan akikah. Hikmah yang kedua adalah menambah rasa cinta pada anak orang tua.
Yang selanjutnya, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga, ya. Nah, itulah beberapa hikmah, ya, kurban dan akikah. Kemudian perbedaannya nanti antara kurban dan akikah itu juga pada dagingnya. Nah, tadi ada persamaannya dari segi hewannya, ya. Kemudian perbedaannya waktu, kemudian pemampatan daging. Kalau daging kurban, ya, dibagikan masih mentah, sedangkan kalau akikah itu daging dalam bentuk daging sudah diolah atau masak. Dimasak dulu dagingnya, kemudian nanti setelah dagingnya masak, secara kebiasaan kalau kami di sini di Lombok, ya, kebiasaan kalau akikah itu setelah dagingnya diolah, kemudian kami memanggil masyarakat sekitar, tetangga, kemudian kami zikir, kami berdoa, ya. Kemudian setelahnya kami menyantap atau makan bersama. Itulah sekelumit pembahasan terkait kurban dan akikah. Yang tadi jelas bahwa kedua-duanya merupakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan membalasnya dengan menambahkan nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, itu dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya, jika engkau bersyukur atas nikmatku kepada Allah, niscaya akan aku tambahkan nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Akan tetapi jika engkau kufur, pelit, kikir atas segala nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, inna azabi lasadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Inna harfut taukid. Barangkali demikian pertemuan kita pada hari ini, ya. Jadi untuk pertemuan yang kemarin sudah kita bahas tentang kurban, dan hari ini kita bahas tentang akikah. Untuk yang besok pertemuan selanjutnya, anak-anakku semua, nanti kita akan berdiskusi, kita bagi kelompok, ya. Kita akan coba mengupas, membahas masalah kurban dan masalah akikah. Nanti kita akan bagi kelompok. Siapa yang dapat bagian kurban, siapa yang dapat bagian akikah, ya. Nanti kita pakai sistem diskusi. Kita sharing, sudah barang tentu anak semua membaca materi-materinya. Apa-apa yang terkait dengan kurban, materi yang berkaitan dengan akikah, nanti anak semua baca dulu materi-materinya, ya. Nanti kita akan bahas. Kalau ada permasalahan, nanti kita bahas bersama, ya. Kalau ada permasalahan yang belum jelas atau yang kira-kira ada di benak pikiran anakku semua, pertanyaan apa, nah nanti bisa diutarakan di sesi diskusi atau forum diskusi, ya. Pada demikian, kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, silahkan bertanya kalau ada. Kalau tidak ada, ya, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan terakhir apa yang kita bahas, ya, ada manfaatnya bagi kita semua, bagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, ya, muttaqin, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wabil khusus anakku semua, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, menjadi anak yang alim, soleh dan solehah, taat kepada agama, nusa dan bangsa. Barangkali demikian kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.